Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit share terkait dengan, leadership. Kenapa ini memang, isu yang saya angkat sekarang, mungkin bagi beberapa orang leader yang saat ini menjabat, saat ini, menjabat di posisi yang tinggi, dihadapkan pada posisi yang di mana harus nge-create leader lagi untuk di bawahnya supaya ada penerusnya. Nah, beberapa orang memang kesulitan ketika mencari leader yang ada di bawahnya untuk bisa masuk ke posisi yang lebih tinggi. Nah, ini merupakan hal yang sangat wajar dan sangat lumrah ketika rekan-rekan ketika mau naik posisi, di bawahnya tidak ada yang menggantikan atau tidak ada yang, menjadi layer kedua karena, biasanya, itu, banyak faktor seperti itu. Ya, saya melihat bahwa faktor-faktor tersebut memang sebegitu kompleksnya dan sehingga rekan-rekan, luput untuk mendevelop, orang seperti itu. Nah, ketika rekan-rekan akan nge-create leader yang di bawahnya, perlu disadari bahwa sebetulnya tahap pertama ketika kita nge-create leader adalah kita harus selesai dengan PR-PR kita. Apa yang dimaksud PR-PR kita itu, jadi istilahnya kita tidak punya PR terkait dengan, level-level, ya level leadership kita. Apakah itu level 1, level 2, level 3, level 4, atau level 5. Nah, itu kita harus selesaikan setiap level yang ada di level leadership itu. Ya, jadi tingkatan level leadership itu harus kita selesaikan, baik level 1, level 2, level 3, level 4, ataupun level 5. Minimal kita harus selesaikan sampai level 3 dulu, sehingga kita akan nantinya akan mudah meng-create, leader untuk kedepannya seperti itu. Nah, itu idealnya ya, jadi idealnya itu harus sampai kepada level 3. Nah, apa itu level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5? Mungkin, saya akan sedikit share, dulu terkait level 1, 2, atau, 3 dulu. Karena memang itu batas minimal ketika kita akan nge-create leader, alangkah baiknya 3 level itu diselesaikan. Yang pertama level 1 itu position, yang kedua itu, permission, yang ketiga itu, prestasi, ya. Oke, saya akan jelaskan terkait, 3 itu. Apa itu level 1? Level 1 itu adalah position. Jadi position ini, salah satu simptomnya atau gejalanya ketika kita punya tim adalah, biasanya orangnya tenggo. Jadi tim-tim yang ada di bawahnya pulangnya tenggo, kemudian dikit diminta untuk extra time, ogah-ogahan, kemudian kalau diminta untuk mengerjakan sesuatu yang di luar kerjaannya juga susah, kemudian juga kalau diberitahu oleh manajer di luar dari pekerjaannya atau diberi info atau diberi masukan oleh manajer lain juga dia blocking seperti itu. Kemudian, banyak hal-hal lainnya yang muncul di level 1 ini. Nah, di level 1 ini berhubungan dengan position. Jadi position itu kalau kalau kamu bukan atasan saya nggak mau ngerjain apa yang diperintahkan kamu. Jadi kalau kamu mengerjakan di luar pekerjaan, di luar job desk, posisinya dia gitu, dia tidak akan mengerjakan. Ini level position. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana level 2 ciri-cirinya atau simptom-simptomnya? Level 2 ini biasanya itu permission. Permission itu istilahnya punya kedekatan. Jadi kalau misalkan, orang dianalogikan gini, orang yang menikah pasti kan, rela untuk pergi kemana, rela untuk mengerjakan sesuatu dan sebagainya. Nih permission itu juga sama. Jadi dia akan mengikuti manajernya ketika dia rela, ikhlas, atau ridho seperti itu. Jadi biasanya kalau kalau yang seperti ini itu memang orang-orang yang leadership-nya juga, humble, menyenangkan, dan sebagainya, sehingga orang yang diminta pun rela. Meminta dengan, minta tolong dengan sangat sopan dan sebagainya. Banyak hal yang memang ada di level 2 ini seperti itu. Nah, itu level 2, ciri-cirinya itu level 2 yaitu dengan orang yang rela untuk diminta seperti itu. Jadi dia bersedia
rela, ikhlas, ridho ketika diminta untuk mengerjakan sesuatu oleh atasannya. Nggak seperti itu. Nah, itu yang level 2. Nah, untuk level 3 itu lebih ke prestasi. Jadi, kita akan mengikuti atasan kita berdasarkan prestasi yang dicapai. Jadi, kalau dia sudah mencapai achievement 1, 2, 3, dan 4, otomatis kita juga melihat pencapaian tersebut nggak banyak pikir, langsung mengerjakan, langsung mengerjakan, langsung mengerjakan. Nah, level 3 ini penting karena memudahkan kita untuk nge-create leader selanjutnya seperti itu. Nah, ini 1, 2 tangga 1, 2, 3 ini adalah tangga yang harus dilewati ketika rekan-rekan ingin nge-create leader. Jadi minimal sudah melewati 3 tahapan ini gitu ya. Itu. Jadi itu dulu yang rekan-rekan harus lakukan ketika rekan-rekan akan nge-create leader. Nah, ketika rekan-rekan level 1 belum selesai, level 2 belum selesai, bahkan level 3 belum selesai, rekan-rekan jangan harap untuk bisa nge-create leader. Karena akan percuma. Rekan-rekan akan dinilai, oh belum ada prestasi udah naik seperti itu, kemudian tidak ada wibawa, tidak punya sopan santun untuk ini, dia tidak engage dengan kita gitu. Hanya cuma mengandalkan jabatan saja, saya adalah atasan kamu, saya adalah manajer kamu, saya adalah supervisor kamu, itu sangat susah. Ya, sangat susah mendevelop orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang tidak ridho, orang-orang yang tidak ikhlas ketika di posisi itu, orang yang tidak punya pencapaian, tidak punya histori, tidak punya sejarah, itu akan susah. Ya, makanya ini harus diselesaikan terlebih dahulu PR-PR yang menjadi PR sebelum kita nge-create leader. Nah, karena kenapa? Karena orang itu cenderung akan mudah untuk dia menjadi leader bagus karena dia itu punya portofolio atasannya. Jadi kalau atasannya bagus, dia melihat kesehariannya bagus, dia selalu achieve target, bagaimana etos kerjanya, bagaimana sikap kerjanya, bagaimana dia mengejar pekerjaannya, bagaimana cara belajarnya, bagaimana militansinya. Si next leader ini akan melihat itu dari sosok leader yang nanti akan dia ikuti seperti itu. Nah, kenapa ini memang penting? Karena itu gitu loh. Jadi butuh dia akan otomatis mengikuti role model, mengikuti apa yang sudah dijalankan, sudah dilihat dan sudah diperhatikan sekian lama seperti itu. Jadi menurut saya bagi rekan-rekan yang memang punya program untuk kaderisasi, punya program untuk nge-create leader yang di bawahnya, alangkah baiknya rekan-rekan selesaikan ini dulu supaya kita lebih mudah untuk nge-create-nya. Ya, lebih mudah untuk menyelesaikannya. Kita mungkin di pekerjaan kita banyak pekerjaan, tapi alangkah baiknya dalam 1, 2, 3, 4 sampai 3 bulan ke depan itu kita fokus untuk menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaannya seperti itu ya gitu. Apa yang menjadi PR-PR-nya kita selesaikan sehingga nanti kemudian leader-leader atau tim-tim kita yang ada di bawahnya tidak ragu untuk mengikuti kita. Bahkan syukur-syukur kalau udah sampai level yang selanjutnya minimal sampai level 3 harus sudah selesaikan. Dia diikuti karena dia pernah ada histori untuk suksesnya seperti itu. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya sudah menyediakan nonton video ini.